perkenalkan, kami dari kelompok 3 Program Studi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada video ini, kami akan memaparkan hasil studi kasus mengenai seorang siswa kelas 4 yang mengalami gangguan disleksia. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Studi kasus ini berasal dari penelitian yang dilakukan di SDN Petung Asri 1 yang memfokuskan perhatian pada seorang siswa. Selanjutnya disebut sebagai S. Meskipun S sudah berada di kelas 4, kemampuan membacanya masih berada pada tingkat pembaca permulaan. Hal ini tampak dari berbagai kesulitan yang muncul saat ia diminta membaca maupun memahami teks sederhana. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan tes membaca, ditemukan bahwa S mengalami hambatan yang konsisten dalam proses membaca. Ia kesulitan mengenali huruf dan kata, khususnya huruf-huruf yang bentuknya mirip, seperti B dan D atau M dan N. Kesalahan fonologis juga sering muncul, misalnya melafalkan atau menuliskan bunyi yang tidak sesuai, seperti malin menjadi maling, dan ibunya menjadi ibunyan. Pola ini menunjukkan adanya gangguan dalam proses decoding huruf menjadi bunyi. Selain kesulitan dalam pelafalan, S juga menunjukkan hambatan dalam pemahaman pembacaan. Ia tidak mampu menjelaskan kembali isi teks dengan bahasanya sendiri. Ketika diminta menjawab pertanyaan, S tampak kebingungan, diam, atau melihat teman-temannya sebagai bentuk ketidakpahaman. Bahkan saat menulis, bentuk huruf S sering sekali tidak jelas dan terlihat kurang rapi, menandakan adanya hambatan dalam koordinasi motorik halus. Meskipun hal ini masih perlu dibedakan dari kemungkinan ketidakpastian dalam membaca huruf itu sendiri, melalui analisis gejala dan proses kognitif yang terlibat, kesulitan yang dialami S dapat diklasifikasikan sebagai disleksia tipe dysedesia, yaitu kesulitan dalam decoding fonologis menghubungkan huruf dengan bunyi. Hal ini tampak jelas dari kesalahan fonem, pembalikan huruf, kesulitan membaca kata baru, serta proses membaca yang lambat dan tidak otomatis. Selain itu, terdapat ciri tambahan yang mengarah pada dyskinnesia, yaitu hambatan motorik yang halus berdampak pada tulisan. Perlu ditekankan bahwa disleksia bersifat neurobiologis dan tidak berkaitan dengan tingkat kecerdasan anak. Gangguan ini terkait dengan perbedaan fungsi pada area otak yang berperan dalam pemrosesan fonologis, pengenalan kata, serta otomatisasi membaca. Faktor internal seperti mudah terdistraksi atau rendahnya motivasi bukanlah penyebab utama, tetapi dapat memperberat kesulitannya. Sementara itu, faktor eksternal seperti metode pengajaran yang kurang sesuai juga berkontribusi pada lambatnya pengembangan kemampuan membaca S. Dalam kasus ini, guru sebenarnya telah memberikan beberapa intervensi, seperti memberikan waktu belajar tambahan setelah jam pelajaran, lalu menyederhanakan materi bacaan, serta menggunakan metode fonik dan pendekatan multisensori. Guru juga menyediakan kelompok belajar dan pojok baca untuk meningkatkan paparan membaca. Namun, meskipun langkah-langkahnya ini tepat, intensitas dan individualisnya masih kurang, sehingga perkembangan kemampuan membaca S masih terbatas. Berdasarkan temuan tersebut, kami merekomendasikan intervensi tambahan yang lebih intensif dan terstruktur. Pertama, latihan fonologis intensif dilakukan setiap hari untuk melatih hubungan huruf dan bunyi. Pertama, latihan fonologis intensif. Ini dilakukan setiap hari untuk melatih hubungan huruf dan bunyi. Kedua, penggunaan pendekatan multisensori ini berbasis metode Orton Gillingham sangat disarankan, karena metode ini mengintegrasikan modalitas visual, auditori, dan kinestetik, sehingga anak dapat belajar membaca melalui berbagai jalur sensorinya. Ketiga, latihan kosakata terstruktur, serta strategi pemahaman serta guide reading dan retelling perlu dilakukan secara berkelanjutan. Keempat, latihan motorik halus dengan cara menebalkan huruf dan permainan tangan dapat membantu meningkatkan kualitas tulisan. Terakhir, kolaborasi antara guru, orang tua, dan psikolog sangat penting, termasuk modifikasi evaluasi seperti perpanjangan waktu mengerjakan tugas atau penggunaan soal berbasis audio. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa disleksia bukan sekedar kesulitan membaca biasa, tetapi gangguan belajar spesifik yang membutuhkan penanganan tepat, intensif, dan berkesinambungan. Dengan strategi yang sesuai dan dukungan dari sekolah maupun keluarga, kemampuan membaca anak dengan disleksia dapat berkembang secara signifikan. Terima kasih telah menyimak pemaparan kami.